Tujuan saya mewawancarai narasumber saya, yaitu Aurelia Nareswari Putri Sigit. Yang pertama adalah untuk mengenal profil atlet, untuk mengetahui latar belakang, motivasi, dan perjalanan karir di dunia sepatu roda. Yang kedua adalah menggali pengalaman dan prestasi, mengetahui pengalaman bertanding, prestasi yang diraih seperti Aurelia pernah meraih prestasi medali emas di Pekan Olahraga Nasional di Papua pada tahun 2021 dan prestasi-prestasi lainnya. Dan juga mengetahui tantangan yang dihadapi selama menjadi atlet sepatu roda. Jadi itulah beberapa tujuan saya saat mewawancarai narasumber saya, yaitu Aurelia Nareswari Putri Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Herawadi dan narasumber saya yaitu Aurelia Nareswari. Nah, ini adalah salah satu adik kelas saya yang berada di SMA Negeri 2 Banguntapan. Apa kabarnya Aurelia? Ya, jadi dia adalah salah satu siswa berprestasi yang ada di SMA Negeri 2 Banguntapan. Pertama-tama aku mau tanya sama kamu nih, kapan dan bagaimana awal kamu itu tertarik dengan yang panggung budaya? Sebenarnya awal main itu waktu SMA pertama kali banget, cuman mama tuh beli sepatu, emang belum tahu ya mau yang mana. Nah, waktu pas saya mau MPLS, waktu apa namanya ketemu satu teman MPLS gue sama masuk SD. Ya, terus dia ternyata selalu udah dari kecil. Terus mama udah ngobrol sama mamanya, terus nanti bilang kalau di daerah sini ada klub kayak gitu. Terus mama pulang selesai perkenalan gitu, mama nggak tahu Pak ini ada klub, mau ikut nggak? Terus aku bilang dia emang mau kayak gitu. Terus lihat-lihat dulu 2 kali 3 kali, terus ternyata kamu tertarik, akhirnya masuk. Jadi emang tertariknya dari kecil ya? Iya, dari kelas SD. Terus apa aja sih tantangan yang kamu rasakan di sepatu roda ini? Sebenarnya kalau tantangan di sepatu roda itu basic kayak olahraga lainnya ya, kayak mental, konsistensi, terus jenuhnya kayak gitu. Kan aku sepatu roda dari sekitar 12 tahun dari awal kelas 1 sampai sekarang. Itu kayak yang paling sebenarnya paling travel itu dimotivasi, kayak motivasinya stay on gitu kan. Struggle banget kayak nggak bisa habis kompetisi ini menang, after itu harus bisa jaga biar nggak Down syndrome. Itu juga salah satu hal yang traveling sih, karena waktu awal di beberapa kompetisi itu mungkin tanpa aku sadar mungkin ada muncul ya syndrome-nya, cuman karena aku mungkin ada di lingkungan yang aku juga nggak terlalu kayak yang kuat gimana gitu, bangga-banggain banget. Dan dia akhirnya aku sadar kalau emang perjalanannya itu panjang terus, jadi kayak yang harus berjuang terus sampai apa yang benar-benar aku cita-citain terwujudnya itu dapat. Lalu menurut Aurel nih, prestasi yang paling berkesan itu apa? Kalau yang paling berkesan ada awal itu Komnas 2011. Jadi awal itu kayak titik balik karir aku gitu. Sebelumnya tuh aku bisa dibilang menangan dia, cuman kayak aku bawa nama dia buat nasional. Jadi dulu aku Komnas pertama itu kelas 5 SD, kelas 5 kelas 6 awal kira itu aku itu kan aku ngebuat kan bahkan even kakak seniorku yang di atas pusat itu dia udah SMA. Musuh-musuhku juga paling masih muda banget, kayak kecil banget gitu. Itu sebenarnya di balik pertama sih aku latihan sama yang seniorku, aku berusaha ngikutin program yang berat banget, perpindahan transisi dari yang tadinya cuma di klub harus latihan pagi siang sore malam dan satu kompetisi itu terus sebenarnya berkesan banget kayak gitu. Itu
salah satu kompetisi yang tulisan juara. Terus aku dengar katanya kamu di PON Papua tuh kamu dapat medali emas ya? Atau di mana? Di emas itu aku di prapon buat ke Aceh semua. Wah, aku bangga banget sih soalnya di umumin di satu sekolahan. Itu aku emasnya di prapon Aceh semua. Kalau di PON Papua itu aku medali perak. Di situ. Terus bagaimana sih rutinitas itu sehari-hari dalam latihannya, atau latihannya pagi atau malam atau sore? Sebenarnya aku latihan itu, aku pernah di titik latihan itu sehari 3 kali. 3 kali. Jadi pagi jam 5 sebelum berangkat sekolah itu aku latihan. Habis itu dari lapangan, habis dari sekolah sorenya aku balik lagi ke lapangan. Terus habis selesai latihan sore, habis maghrib aku lanjut lagi latihan malam. Itu pernah sampai segitunya, cuman apa namanya yang bikin motivasinya besar banget sampai ya kayak harus banget nih latihan kayak gitu ya, karena salah satunya emang mungkin aku tuh suka ya karena emang selain sama itu juga aku yang aku punya tante kayak ada anaknya yang tante. Tapi kamu pernah di titik yang bosen nggak mau latihan, pernah nggak? Sebenarnya ini lagi sekarang sih lagi dibikin sekarang karena kan belum ada kompetisi yang lagi dikejar banget kan. Sebenarnya waktu dari transisi dari PON Papua dari Prapon 2019 sampai ke PON Aceh semua itu aku terima tahu tuh bener-bener nggak latihan kayak 5 tahun itu seminggu itu jarang kayak beberapa seminggu pun nggak megang sesuatu itu jarang banget. Sebelumnya konten dari masih ada latihan tentang itu sekali ataupun 2 kali atau bahkan 3 kali masih ada dulu sih. Ini untuk terakhir ya, apa harapan kedepannya buat karirmu di atlet sepatu roda ini? Sebenarnya untuk sekarang tuh kan aku lagi kondisi aku harus terima kamu ya, jadi aku cukup menantang jadi dan terkenal kalau kayak nggak ada waktu buat ngapa-ngapain selain belajar gitu. Terus sebenarnya targetku di sepatu roda itu adalah buat minimal berkarir di sepatu roda gitu. Kalau untuk apa namanya mengejar target tertinggi menurutku itu sering berjalannya waktu bakalan ikut sendiri gitu. Jadi target besarku balance di kuliah ya, balance di sepatu dan juga oke. Lebih bisa ngatur waktu buat tetap berkarya karena emang aku masih punya ambisi besar di sepatu dan terima kasih untuk Aurel yang telah menyempatkan waktunya saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.